Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel yang berisi tentang berbagai informasi pemanfaatan media-media atau berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan atau juga digunakan sebagai media-media pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan pengaturan halaman pada Microsoft Word. Lalu yang kedua berkaitan dengan pengaturan gaya tulisan atau style dalam Microsoft Word. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial atau tips bagaimana mengatur layout dan juga membuat outline untuk sebuah buku ya. Kali ini saya akan melengkapinya dengan informasi praktis seputar penggunaan halaman pada sebuah dokumen di Microsoft Word. Mengapa halaman ini penting? Karena pengaturan outline yang sudah dibuat pada minggu lalu atau video sebelumnya itu akan didukung oleh pengaturan halaman yang tepat. Tanpa pengaturan halaman yang tepat, maka outline yang sudah disiapkan pada awal itu tidak akan bisa digunakan untuk membuat sebuah daftar isi dengan tepat. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pekerjaan, alangkah baiknya setelah kita men-setting setup halaman, kemudian marginnya, kemudian kertasnya, maka langkah selanjutnya adalah jangan lupa untuk yang pertama adalah mengatur halamannya, apalagi berkaitan dengan buku. Karena kalau dalam buku, terutama buku yang cetak, itu ada ciri khas yang membedakan halaman ganjil dan halaman genap biasanya. Kalau dalam buku, kalian perhatikan buku, biasanya buku itu halaman ganjil itu gasal itu ada di sebelah kanan, lalu halaman genap itu ada di sebelah kiri. Ada juga yang kadang halaman itu tidak muncul pada bab. Kalau ini buku, ini contoh buku cerpen. Untuk bisa mengatur membedakan halaman ganjil dan genap, kemudian halaman pada bab dan halaman pada isi, maka itu harus diatur secara sistematis memanfaatkan menu-menu yang ada di Microsoft Word. Tidak bisa dibuat secara manual ya. Misalnya biasanya ada, kalau dulu itu sebelum saya tahu triknya itu juga bisa menggunakan kotak seperti ini ya. Kemudian dibuat kotak untuk menutupi halaman yang ada di bab ini, kemudian diatur diberi warna putih gitu ya, di cara manual seperti ini ya. Ini yang biasa dilakukan pada dulu sebelum mengetahui menu untuk membuat daftar membuat halaman dengan tepat. Dan nanti saya akan menunjukkan caranya ya. Ini contoh yang sudah ditata dengan baik. Halaman kiri, halaman ganjil ada di sebelah kiri, kemudian halaman genap ada di sebelah kanan. Sehingga ketika nanti dibuat outline, kemudian dibuat daftar isi, halaman itu sudah tertata dengan baik, dengan sistematis. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya juga akan mengenalkan yang namanya style ya, yang ada di menu home ini. Style yang ada di atas ini ada beberapa pilihan ya, mungkin belum banyak yang menggunakannya. Lah ini saya sudah menggunakan menu style ini. Menu style ini fungsinya untuk apa? Ini digunakan ketika kita cukup membuat satu template ya, membuat satu template nanti bisa digunakan untuk semua file atau semua ketikan yang sejenis itu ya. Nanti kita pelajari bersama-sama. Baik, untuk mempermudah pemahaman, untuk mempermudah praktiknya, kita akan mulai dari sebuah teks yang masih asli ya, belum diolah, belum di layout, belum ditata. Oke, yang pertama kali kita lakukan tentu saja adalah menata, membuat layoutnya ya. Kita kemarin sudah mengaturnya, gunakan saja A4
A4, kemudian pilih yang lipatan buku atau bookfold ya, kemudian atur di marginnya katakanlah 1,8 atau 2, kemudian di bawah juga kita buat 2 ya, kemudian bagian luar ini dibuat lebih tebal dari bagian kiri, katakanlah 2,3, kemudian bagian dalam ini kita buat 1,8. Oke, setelah itu kita maka nanti akan muncul halaman ganjil itu nanti akan lebih halaman ganjil nanti akan menjorok ke kanan, halaman genap akan menjorok ke kiri. Langkah selanjutnya setelah kita menata halamannya, yang berikutnya adalah menata halaman. Ya, kita membuat halaman. Seperti biasa ketika kita ingin membuat halaman, kita bisa melakukannya melalui menu insert ya atau sisipkan, kemudian nanti tinggal cari di halaman ya, atau bisa juga diklik double klik di bawah ini untuk menjadi footer. Kemudian di sini ada nomor halaman, kita tinggal pilih halaman, katakanlah ya kita buat versi yang ada sesuai template yang ada di sini saja. Misalnya kita pilih gunakan yang seperti ini ya, yang seperti ini. Kemudian karena kita ingin membuat halaman ganjil dan genap itu berbeda, maka kita hidupkan ini. Nah, kita hidupkan halaman ganjil dan genap berbeda ini, klik aja sehingga nanti halaman 2-nya itu tidak muncul. Nah, halaman 2-nya tidak muncul. Kalau tadi tidak diaktifkan, halaman 2 itu masih muncul sama dengan halaman 1. Ya, maka kita harus aktifkan ini biar nanti halaman 2-nya berbeda. Kemudian selanjutnya pada halaman 2 kita beri halaman yang kebalikannya ya dengan halaman 1 tadi ya. Ini kebalikannya seperti ini, tetapi biar nanti jadinya sama, kita balik aja posisinya. Halamannya ada di dalam, halamannya ada, nomor halamannya ada di luar, kemudian keterangan halamannya ada di dalam. Nah, jika ini mungkin kita bisa memberi judul kumpulan cerpen pandemi ya, misalnya begini ya. Kemudian di halaman genap ini biasanya nama penulisnya guru. Nah, baik. Ini halamannya terlalu tinggi sehingga bisa diatur nanti ya, tinggal jaraknya dibuat biar lebih renggang dengan isinya ya, atau saja dikurangi header footernya. Oke, nah kita sudah membuat halaman ganjil dan halaman genap yang berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya, karena halaman sambutan ini harus menggunakan Romawi, sedangkan angka itu baru digunakan pada isi cerpennya, maka kita harus memisahkan antara bagian depan sambutan ini dengan isi cerpennya. Nah, untuk memisahkan itu kita tidak bisa melakukannya secara manual, misalnya dengan cara mengenter satu persatu seperti ini. Ini harus juga dilakukan dengan sistematis ya. Maka kalau sudah seperti ini kita bisa memanfaatkan menu untuk memisahkan antara halaman atas dengan halaman bawah. Itu nanti ketika nanti kita mengubah halaman atas tidak akan mempengaruhi halaman bawah ya. Posisi halaman bawahnya tidak akan terpengaruh kecuali halamannya bertambah atau berbeda. Nah, kita bisa memanfaatkan ini pada menu tata letak atau page layout ya. Kemudian ada break di sini, di sebelah kiri ini ada breaks. Kemudian klik saja, baru nanti next page atau halaman berikutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka halaman ini ya, halaman bawah ini sudah tidak nyambung dengan halaman atasnya. Jadi misalnya ketika kita mengetik ini, selama tidak menambah halaman begitu ya, ini tidak akan mempengaruhi posisi yang ada di halaman selanjutnya. Dengan demikian halaman ini dengan atas itu sudah terpisah. Nah, kalau sudah seperti ini,
Ya, kalau sudah seperti ini baru kita bisa mengatur halamannya. Halamannya kita bisa atur. Ya, kita bisa masuk ke footernya, kemudian ini dinonaktifkan, tautan ke sebelumnya ini dinonaktifkan agar halaman yang ada di bawah ini tidak lagi nyambung dengan halaman yang ada di atasnya. Ini dinonaktifkan ya. Kemudian kita ubah halamannya, formatnya diubah, dimulai dari halaman 1 biar nanti menjadi halaman 1. Kemudian kita masuk ke halaman yang genap, kita lakukan hal yang sama, kita nonaktifkan ini, tautan ini dinonaktifkan. Kemudian nomor halamannya sudah menjadi 2. Setelah itu baru kita beranjak ke halaman yang atas tadi. Nah, ketika kita ingin mengubahnya ini menjadi Romawi, maka kita bisa mengubahnya di sini tanpa mempengaruhi halaman yang ada di bawahnya. Halaman isinya tetap 1 dan 2 ya, halaman 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya kita bisa mengulanginya lagi dengan cerpen yang kedua. Kita sama melakukan hal yang sama ya. Kemudian ini karena masih tadi sama formatnya dengan yang atas, halamannya bisa kita ubah ya. Kita melanjutkan halaman sebelumnya. Oke, jadi halaman 1 sampai ini sudah menyambung lagi, demikian juga seterusnya ini dan seterusnya. Baik ya. Nah, ketika sudah diatur seperti itu, nanti akan secara otomatis akan mengikuti. Kalau kemudian misalnya halaman 1 ini kita buat tidak ada halamannya, itu juga bisa dengan cara kita klik saja yang ada di halaman 1 berbeda ini ya, dibuat berbeda halaman pertamanya, maka nanti halaman itu akan hilang ya. Halaman itu akan hilang, sama juga dengan yang tadi pada ya. Nah, misalnya begini, pada judul setiap cerpen itu halamannya dihilangkan, maka itu akan semuanya juga akan demikian. Oke ya. Oke, nah itu tadi untuk membuat halaman. Yang berikutnya mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, yang berikutnya saya akan mengenalkan tentang pemanfaatan style atau gaya ya. Gaya ini adalah untuk sebuah template, nanti kita cukup mengatur satu, nanti yang lainnya akan menyesuaikan. Misalnya untuk judul ini kita gunakan yang sudah ada, misalnya ya, kita gunakan yang sudah ada template judul di sini. Atau kalau ingin diubah, kalau kita ingin ubah, kita bisa melakukannya dengan klik kanan ya, klik kanan kemudian modify ya, kita ubah settingnya, misalnya fontnya kita ganti ya, kita ganti yang lebih besar, kemudian jenisnya yang lebih tebal, kemudian ukurannya dibuat lebih besar, posisinya kita tengahkan misalnya begitu ya. Kemudian bisa juga kita atur paragrafnya ya, misalnya ini nanti biar judul itu tidak tampak di atas begitu ya, biar ada jarak dengan biar ada renggangnya, kita buat jarak misalnya begitu ya, kita buat jarak. Oke, contohnya seperti ini. Nah, misalnya begini ya, misalnya begini, jadi ada jarak dengan margin atasnya, kemudian ada jarak dengan bagian bawahnya. Kalau misalnya mau kita sesuaikan kurang besar ya, bisa kita sesuaikan lagi, kita perbesar lagi misalnya ya 28, atau misalnya dibuat lebih besar lagi 36. Kemudian jaraknya mungkin kurang lebar, kita perlebar lagi dengan yang atas, dengan yang bawah kita tambahkan lagi. Oke, spasinya mungkin kita bisa atur spasinya. Oke, nah kita bisa atur seperti ini sehingga jadi seperti ini. Nah,
Berikutnya, biar judul ini bisa juga sekaligus nanti akan menjadi outline, karena ini outline-nya belum dibuat, maka ini juga bisa diatur melalui style ini ya. Kita masuk ke style modify, kemudian kita atur paragrafnya. Nah, bagian ini level kerangka ini kita ubah saja seperti ketika kita membuat outline. Kita masukkan ini menjadi level 1 ya. Kita oke, maka judul cerpen pertama ini sudah masuk ke kerangka atau outline ya. Kemudian kita buat nama penulis yang ada di sini, misalnya begitu ya. Misalnya kita buat judul 1 atau kita buat judul 1 ini atau judul 2 ya, judul 2 ini. Kemudian kita modify, kita buat ganti judulnya nama penulis di sini ya. Kita ganti judul nama penulis, kemudian fontnya kita ganti, katakanlah font yang ini, lalu ukurannya, kemudian warnanya diubah, posisinya ditengahkan biar sama dengan bagian atas, dan pada paragraf ini sudah masuk ke level 2. Kemudian bagian sebelumnya kita buat jarak dengan bagian setelahnya biar nama dengan isi tulisannya itu berjarak ya, biar ada spasi, biar ada jarak yang renggang. Nah, misalnya begini nih. Maka kemudian nama ini sudah otomatis akan menjadi subnya pada judul. Ya. Ini. Jadi sudah masuk ke ini menjadi nama penulis. Maka ketika kita mau masuk ke men-setting ke cerpen kedua, di sini nih kita tidak usah lagi menata seperti pada cerpen pertama. Kita cukup ngeklik judul di sini, maka dia akan sudah sama dengan format yang ada pada cerpen pertama. Begitu juga dengan nama penulisnya ini, karena sudah ditata, maka ini sudah bisa di klik saja sekali, klik di sini di style ini. Nah, ini juga berlaku terus untuk judul-judul yang lain ya. Jadi kita cukup menata sekali, kemudian yang lainnya nanti akan sudah menyesuaikan. Nah, style ini juga bisa dipakai untuk paragraf ya, bisa dipakai untuk paragraf. Misalnya kita buat yang normal ini, kita ubah, kita modify, kemudian kita buat fontnya itu Cambria 11, warnanya hitam ya. Kemudian paragrafnya kita atur, jaraknya kita mainkan atau kita beri jarak dengan setelahnya itu katakanlah 4 ya. Kemudian baris pertama kita buat menjorok, katakanlah 1 cm ya. Kemudian kita buat rata kanan, rata kiri ya, rata kanan dan rata kiri. Oke, kita setelah itu kita oke. Nah, maka untuk selanjutnya paragraf yang kedua ini bisa kita ubah, kita klik aja ke format normal, atau ini diberi nama yang isi cerpen, katakanlah seperti itu, isi cerpen, sehingga memudahkan. Oke, jadi paragraf-paragraf yang lain itu tinggal ditempatkan aja di sini ya. Kemudian nanti akan menyesuaikan dengan format yang sudah diatur tadi. Jadi ini sangat mudah, sangat praktis untuk digunakan melayout atau menata sebuah dokumen. Jadi tidak perlu diblok. Kalau diblok nanti yang tanda huruf miring, yang tebal nanti akan berubah ya. Tapi kalau menggunakan format ini, huruf miring tidak akan berubah. Oke, ini adalah contoh penggunaannya. Ini bisa digunakan untuk di semua paragraf ya, paragraf manapun bisa digunakan. Nah, ini format style. Saya tambahkan lagi, misalnya kita mau membuat huruf pertama biar nanti sama dengan contohnya yang ini ya. Huruf pertama ini kita buat besar, ukurannya ini kita perbesar.
ya. Kita bisa juga memanfaatkannya pada menu. Kita ratakan dulu, kemudian kita masuk ke menu ini, insert ya, kemudian pada teks yang ada di kanan ini ya, kita pilih ya huruf A ini ya, huruf A yang ada di sini ini, kemudian kita buat ke ini ya, misalnya seperti ini. Nanti akan menjadi ukurannya akan menjadi lebih besar. Oke. Oh, satu lagi ini yang format namanya ternyata masih keliru. Kita perlu memperbaikinya. Ketika kita memperbaiki yang ada di sini satu ini, maka nanti semuanya akan berubah sampai dengan yang lainnya, termasuk juga pada judul ya. Sepertinya ada yang menjorok ini tadi. Oke, kita buat ya. Ya, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu untuk membuat sebuah layout dengan cara yang praktis dan mudah ya. Jadi tidak perlu menata satu persatu ya, secara manual. Nanti kalau sudah ditata seperti ini, kita bisa mengubahnya atau kita bisa membuatnya. Kita buat seperti ini ya. Oke, kalau sudah begini ini, kita nanti bisa membuat ini menjadi daftar isi seperti yang tadi dicontohkan. Nah, ya, kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat daftar isi dengan tepat ya, dengan halaman yang sudah sesuai dengan aslinya ya, sudah sesuai dengan aslinya. Oke, ini kebetulan karena formatnya menggunakan tadi normal tadi, maka dia baris pertamanya itu menjorok. Oke, nah kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Gambarannya seperti ini. Kita bisa menyesuaikannya ini seperti contoh yang tadi disampaikan ya. Kemudian kita bisa mengupdate-nya karena daftar isi belum masuk di sini ya. Ini tadi karena mengikuti format normal ya, paragraf pertama menjorok 1 cm. Oke, maka kemudian akan menjadi daftar isinya akan berubah seperti ini ya. Itu jadi seperti itu. Ini menu ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan nanti, untuk yang detail misalnya untuk subbab, untuk yang menjorok ya, untuk mengatur komposisi gambar dengan tulisan, itu juga bisa menggunakan menu style ini. Ini saya contohkan yang paling sederhana. Nanti silahkan kalian modifikasi sendiri, kalian buat sendiri sesuai dengan selera kalian. Misalnya mau membuat ini dengan format yang berbeda, silahkan aja ya. Mungkin menggunakan huruf yang lebih besar, ada satu paragraf yang nanti akan ditonjolkan gitu ya, kemudian dibuat huruf yang lebih besar, lebih menonjol, kemudian rata kiri saja, kemudian paragrafnya dibuat berbeda ya, paragrafnya dibuat berbeda. Oke, dibuat menggantung misalnya begitu ya, atau mungkin dibuat yang menjorok saja misalnya seperti ini ya, dibuat 3 cm, yang di kiri juga dibuat 3 cm seperti ini ya. Oke, ini juga bisa, atau ini dibuat 0, kemudian ini diperbesar ya 6 cm seperti ini ya. Nah ya, misalnya contoh saja seperti ini ya, contoh aja ini. Nah, misalnya kita beri nama ini katakanlah namanya quote gitu ya. Misalnya nanti ada quote atau paragraf-paragraf yang nanti akan diposisikan seperti quote dalam sebuah buku begitu ya. Itu bisa ditata seperti ini. Ya, kita beri warna, katakanlah beri warna sekalian, warna dengan warna biru biar berbeda.
lalu diberi jarak saja sekalian dengan bagian atas biar nanti kelihatan berpisahnya begitu ya. Kita bisa klik ya, maka nanti dia akan menjadi seperti ini. Kalau misalnya kita buat lagi contoh yang code yang berikutnya, ini bisa juga kita buat seperti ini, atau nanti dengan pengaturan yang menggunakan numbering ya, subbab yang menggunakan nomor itu juga bisa diatur menggunakan style seperti ini. Style ini nanti akan menyertai file ini. Nanti kalau membuka file baru, style ini tidak akan menyertai kecuali nanti dibuat default ya. Style ini disimpan sebagai template kalian untuk digunakan pada semua dokumen kalian. Ini juga bisa. Nah, itu dulu, nanti bisa kalian eksplorasi sendiri untuk itu pemanfaatan style yang lebih eksploratif lagi, lebih kreatif lagi. Untuk kali ini sekian dulu video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.